Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi sahabat PNS Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan kami para anggota IPARI Provinsi DKI Jakarta untuk belajar bersama. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kehadiran guru kita yaitu Pak Kiai Haji Muhammad Nurdin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai di tengah-tengah kesibukannya, alhamdulillah sekarang bisa menyempatkan diri untuk hadir dalam acara taklim bersama sahabat PNS Jawa. Pak Kiai, ini bulan-bulan Agustus nih Pak Kiai ini. Di bulan Agustus ini ya kira-kira apa nih Pak Kiai yang akan kita sampaikan untuk para sahabat PNS Jawa nih? Karena itu kiranya mohon bimbingan dan arahan dari Pak Kiai agar kita bisa mempelajari kehidupan kita lebih baik tentunya Pak Kiai. Baik Pak Kiai, silahkan Pak Kiai. Oke, sebelumnya saya mengucapkan menyapa terlebih dahulu kepada sahabat PNS Jawa dan IPARI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagi-bagi pengalaman lah agar bagaimana kita bisa mensikapi nikmat kemerdekaan ini, tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau tolak ukurnya ridho, semuanya akan mudah. Amin, insyaallah. Iya. Jadi kita menikmati kemerdekaan ya. Sebetulnya nikmat itu banyak sekali Pak Kiai ya. Cuma di antara nikmat yang paling besar itu nikmat kemerdekaan gitu. Di antaranya. Iya. Baik Pak Kiai, kalau nikmat kemerdekaan kira-kira gimana kita menikmati kemerdekaan itu sendiri gitu? Oke, kalau kita mengacu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 237 yang mana wala tansaul fadla bainakum. Dan janganlah kamu melupakan akan kebaikan di antara kamu. Dalam hal ini tentunya kemerdekaan itu enggak begitu ujug-ujug datang. Betul. Kan seperti itu kan? Betul. Pasti ada proses. Ada proses. Nah, proses ini butuh waktu, perjuangan, pengorbanan yang banyak. Nah, kita bisa hadir di tempat ini berbicara dengan tenang, damai, tanpa ada halangan. Ini merupakan perjuangan dari orang-orang tua kita. Makanya kita jangan melupakan kebaikan mereka. Dan dalam hadis juga tuh ditegaskan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia otomatis dia tidak bersyukur kepada Tuhannya. Sebagai anak bangsa yang baik, kita harus bersyukur. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengisi rasa syukur itu? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar negara yang besar ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur harus ada kiat-kiat itu sendiri. Yang pertama, kita merdeka dari kesyirikan dan kezaliman. Ini pondasi dasar. Betul. Sebab makanya orang-orang tua kita dan para proklamator kita, landasan yang pertama itu adalah kan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Kenapa harus begitu?
Karena kalau kita kaitkan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau kita kaji dalam ilmu balaghah, ini adalah kalimat isti'arah. Apa sih kalimat isti'arah itu? Min dzikri zuj wa iradatil kul. Informasi ini disampaikan kepada kita punya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Namun min dzikril kul disampaikan juga maksudnya kepada umatnya. Secara tidak langsung Allah mengatakan, hai umat Nabi Muhammad, hai hambaku, Qul huwallahu ahad. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita mensyukuri nikmat kemerdekaan sesuai dengan agama kita masing-masing dalam hal ini, insya Allah Allah berjanji la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Pasti di situ ada penekanan, pasti kami akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Pasti ketika dikasih musim hujan, hujan menjadi berkah dan rahmat. Amin. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita malah lari, bukannya bersyukur, kita melakukan kesyirikan. Dalam hal ini, jangan sampai ada istilah bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kekuasaan yang Maha Kuasa. Kalau kekuasaan yang Maha Kuasa ribet. Akhirnya kalau kata orang Betawi bilang mah sumpah serapah. Rakyat yang seharusnya mendoakan para pemimpinnya malah mencaci maki. Ini yang pertama. Jadi ada masih tidak percaya ya. Yang kedua, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, tarkil maksiyah. Kita harus meninggalkan kemaksiatan. Sekarang ini yang sedang viral judi online. Betul. Masya Allah, tegas dalam Al-Quran itu. Fajtanibu, jauhin, tinggalin. Kalau sudah kita meninggalkan itu, maka konsepnya la'allakum tuflihun. Beruntung, bahagia, sukses. Jika dia seorang pejabat, jabatannya berkah. Amin. Jika dia saudagar, kekayaannya membawa kebajikan. Ketika dia seorang guru, kata-katanya menjadi panutan, sikapnya menjadi teladan. Tapi kalau memang orang yang sudah mengikuti judi online, ya Allah, gimana ya? Apalagi kalau udah kesetanan dengan judi online. Orang gila ditanyain, bahkan tidur di kuburan. Ada tuh ya. Na'udzubillah, subhanallah. Ini sangat menyesatkan. Dan itu bukan kita tanda-tanda apa untuk mensyukuri kenikmatan kemerdekaan. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin, nanti bisa kita kembangkan dengan berdialog saja, mendoakan para pejuang kita. Sebab kalau kita mendoakan, ada hubungan batin, ada hubungan jasad, ada hubungan ruh. Betul. Hubungan jasad mungkin dari masih hidup, hubungan ruh dengan doa sesuai dengan agama kita. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rahmat Allah yang turun. Betul. Rakyat kita nih sebagai penerus istilah kata, kalau ada hubungan batinnya, insya Allah nikmat syukur itu akan menjadi syafaat untuk kita semua. Amin, amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Amin, amin. Ya, baik Pak Kiai. Gitu, Kiai. Alhamdulillah. Ini kan nikmat kemerdekaan Kiai ya. Ya,
kemerdekaan itu sendiri banyak diartikan bahwa itu adalah satu kebebasan. Kita bebas untuk beraktivitas, bebas untuk melakukan segala hal. Kira-kira Pak Kiai gimana tuh? Bukankah kalau misalkan masih ada batasan-batasan, bukankah itu suatu hal yang belum merdeka barangkali? Kan biasanya anak muda kan merdeka tuh bebas, kita ngapain bebas gitu. Gimana Pak Kiai? Iya, kan ada kata am, ada kata khos. Jadi kemerdekaan itu bukan berarti kebebasan. Ada batasan-batasan ya bagi kita yang beragama Islam, ada tuntunan yang harus kita lalui, ada tuntunan yang harus kita kerjakan, dan ada tuntunan yang harus kita tinggalkan. Makanya di kata saya yang awal tadi, merdeka dari kesyirikan, merdeka dari kemaksiatan. Kalau merdeka diartikan bebas, maka yang ada hanya kehancuran. Dan ini sangat menyedihkan. Jadi kalau kita kaji dalam ilmu kalimah, ada kata mustarak, ada kata muratib. Jadi ada batasan-batasan yang memang kita harus lalui. Pengertian kemerdekaan sesungguhnya adalah istima'lu linikmati lima makhuliqat lahu. Jadi istima'lu nikmati, menggunakan nikmat kemerdekaan itu, mengartikan kemerdekaan itu lima khuliqat lah, disesuaikan dengan apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu kerjakan. Tentunya karena negara kita sudah berlandaskan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, harus nilai-nilai ketuhanan itu lebih diprioritaskan. Mungkin itu. Iya. Mungkin intinya Pak Kiai bahwa kebebasan itu bukan berarti kita bebas segala sesuatunya, tetapi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Betul. Sehingga setiap kita memiliki kebebasan. Saya punya kebebasan, Pak Kiai punya kebebasan. Jangan sampai kebebasan saya menyinggung kebebasan Pak Kiai. Begitu. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian, kita berarti yang namanya bebas itu bukan bebas yang tanpa batas, karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Iya, baik Pak Kiai. Untuk selanjutnya, dalam mengisi kemerdekaan ini tentunya para orang tua kita dulu, kalau kita lihat-lihat sejarah Pak Kiai ya, Masya Allah, orang tua kita itu mau beraktivitas begitu susah, bekerja begitu susah, karena semua dalam pantauan. Ya mungkin kita lagi, orang tua kita lagi nyangkul, dikejar-kejar oleh para penjajah segala macam kan gitu. Nah, pada saat ini bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu bagi generasi muda kita, ya agar hidup kita, negara kita ini nggak ketinggalan jauh tentunya oleh negara-negara yang lain. Apalagi kita udah usia ke 79 tahun Pak Kiai ya. Udah ke 79 tahun kita merdeka, maka kita tentunya punya keinginan ya. Punya cita-cita agar ya negara kita juga menjadi negara yang maju, tentunya seperti itu Pak Kiai. Nah, kira-kira Pak Kiai, kiat-kiatnya kita dalam bekerja, dalam berusaha mengisi kemerdekaan itu gimana nih Pak Kiai? Kalau kita bicara tentang masalah pemuda tadi yang tadi dibicarakan, ada sebuah ungkapan, subhanal yaum rijalul ghad. Pemuda yang hidup di era kini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Betul. Nah, agar
khususnya pemuda, kalau kita melihat angka 79. Kalau umur orang Indonesia 79 itu sudah cukup tua. Tentunya kalau kita artikan berbangsa dan bernegara, kita sudah masuk ke sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya jauh panggang daripada api. Kenapa? Ini nizam bin nizam. Ada peraturan-peraturan yang harus dibereskan. Dalam hal ini, biar orang-orang tua kita yang dahulu mereka saat bekerja diintimidasi, bahkan hak-hak mereka diambil. Sebagai negara yang sudah cukup dewasa, seharusnya memfasilitasi itu semua dengan berbagai macam undang-undang. Tapi undang-undang dibuat hanya untuk kepentingan semata. Sebenarnya kalau ini dijalankan secara keseluruhan, insya Allah dunia kesehatan terjamin, pendidikan gratis, anak-anak makanannya bervitamin, nggak ada istilah kata stunting. Itu apa itu stunting? Jangan ngomong stunting, saya kesinggung tadi saja. Jadi dengan seperti ini, maka ayat yang tadi terakhir kita lanjutkan, walakin kazzabu, kita mendustakan. Fa'khadnahum bima kanu yaksibun. Pantes kalau segala kesulitan, pendidikan bukan maju, malah berantakan karena manajemennya tidak baik. Perekonomian lulu lantah karena dikuasai hanya orang-orang yang mementingkan pribadi. Akhlak bukan menjadi tuntunan tapi menjadi tontonan. Karena mungkin para kiai, ustadz, mereka pada ribut masalah nasab. Ribut kalau begini. Hancur. Gak usah lanjut ke situ dan kiai. Terlalu jauh nanti. Jadi intinya Pak Kiai untuk mengisi kemerdekaan itu tentunya agar remaja kita, para pemuda kita itu maju. Ya tentunya di sini mesti ada dukungan gitu ya. Mesti ada dukungan dari pemerintah kita, dari orang tua kita agar mereka tetap maju, ada penghargaan bagi mereka yang berkarya, diakui karyanya dan juga tetap senantiasa didorong terus kemajuan mereka. Syukur-syukur kalau ada didanai gitu ya. Dibiayai gitu ya. Kalau makanya ada, tetapi kan diharapkan mungkin anak kita menjadi anak yang mandiri tentunya, tetapi mandiri yang dihargai gitu ya hasil karyanya. Baik Pak Kiai, baik, rupanya kita sudah, waktu juga sudah cukup kali ya. Selanjutnya barangkali ada statement closement dari Pak Kiai. Sahabat Penais Jawa, DKI dan Ifari, dari kata dasar syukur itu adalah syakaro. Syakaro kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya membuka, menerima, mengakui. Maksudnya dengan nikmat kemerdekaan ini kita harus menerima anugerah Allah yang besar, kita isi dengan hal-hal yang positif, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk lingkungan kita, bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Yang kedua, kita harus mengakui betapa banyak anak-anak kita yang jenius,
mereka kita harus akui kejeniusannya dengan cara kita memfasilitasi pendidikan gratis. Kalau perlu sampai kuliah. Yang ketiga, membuka. Membuka di sini sebagai bangsa yang besar, kita harus bisa membuka diri tentang kemajuan-kemajuan zaman. Dalam hal ini, IT, teknologi, jangan gaptek lah kata orang kampung maya. Aduh, udah sangat ketinggalan. Jadi intinya, mari sama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat PNS Jawa, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang tadi, ngobrol dengan guru kita Pak Kiai Haji Muhammad Nurdin. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, Pak Kiai. Dan obrolan kita juga semoga ya ada manfaatnya bagi masyarakat, ya berguna bagi masyarakat. Para sahabat PNS Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya bahwa kita harus tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin. Dan jangan lupa bahwa kebebasan kita tentu ada batasnya, dibatasi oleh kebebasan orang lain, sehingga kita harus sadari itu sehingga kita tidak merasa kecewa, tidak merasa beban ketika kita melakukan sesuatu yang dibatasi dengan kebebasan orang lain, sehingga kita saling maklum, saling bertoleransi. Baik, demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.